Di sejarah kita belajar bahwa NTT ini sebelumnya adalah wilayah Sunda kecil. Tapi sebelumnya yang paling inti sampai dengan bisa ada NTT lebih jauh ke belakang, Perjanjian Lisbon. Tanpa Perjanjian Lisbon, NTT ini tidak akan ada Nusa Tenggara Timur, dan Timor Leste. Republik Timor Leste. Demokratik Timor Leste. Nah, Perjanjian Lisbon itu awal mula sekali, pertama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada ketakutan dengan Portugis dan Belanda, bukan takut dalam arti tidak punya nyali, tetapi ketakutan ketika terjadi pemberontakan. Nah, ini siapa yang harus menangani? Dan salah satu ikon dari kota Kupang ini, ketika orang datang pertama ke Kupang, pasti lihat bundaran PU. Di situ orang bilang bundaran Tirosa, yang dalam bahasa Galan Kupang sering bilang bundaran PU. Yang di situ berdirilah 3 orang pahlawan yang representasi dari Timor, Rote dan Sabu. Tetapi ini menjadi ikon di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Nusa Tenggara Timur itu sendiri bukan cuma Timor, Rote dan Sabu, tetapi ada Flores, ada Sumba. Jadi itu bagaimana sebenarnya menurut pandangan Om Sisko? Kalau mau netral sama sekali, kita bikin saja piagam Perjanjian Lisbon di situ. Perjanjian Lisbon ini bikin saja monumen besar, bahwa provinsi ini lahir, ditulis dengan catatan kecil. Provinsi ini lahir bukan tiba-tiba, tetapi ada jejak perjanjian besar yang namanya Perjanjian Lisbon. Ketika tahun 2025 kemarin saya audiens dengan Pak Gubernur, Pak Melki. Pak Gubernur, mohon maaf, mungkin kalau ibarat pohon, Bapak pada level tengah ke atas, atau mungkin pada level pucuk, karena Bapak tidak mungkin berpikir tentang akar. Saya ini berpikir tentang akar untuk kembalikan ke semua orang NTT. Jadi kita sejarah tidak hilang dan tidak dibolok-bolokin orang. Kehidupan sosial masyarakat hari-hari ini tentunya dipengaruhi oleh jejak sejarah, jejak peradaban yang terjadi di masa lampau. Begitu pula dengan kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste, yang tentunya dipengaruhi oleh jejak sejarah kolonial Portugis. Pada kesempatan kali ini, Fox Nusa Podcast akan membahas berkaitan dengan jejak kolonial Portugis di NTT dan di Timor Leste dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat hari-hari ini di Nusa Tenggara Timur. Sudah hadir bersama kita semua Om Francisco Suarez Pati, seorang pengacara yang mengambil jalan untuk terjun ke dunia penelitian untuk meneliti lebih jauh tentang sejarah kolonial Portugis di NTT dan di Timor Leste. Sudah hadir bersama kita semua Om Sisko. Bagaimana Om Sisko, apa kabar? Kabar baik. Oke, jadi selamat datang di Fox Nusa Podcast. Obrigado, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 30 menit sampai 1 jam berkaitan dengan jejak sejarah Portugis di NTT dan di Timor Leste. Tanpa Perjanjian Lisbon, tidak ada NTT dan tidak ada Timor Leste. Itu yang menjadi topik bahasan kita pada hari ini. Yang mungkin kita lebih mendalami dengan orang yang hari-hari ini terjun langsung untuk meneliti berkaitan dengan peradaban jejak sejarah Portugis di NTT dan di Timor Leste. Untuk itu, coba saya menggali lebih dalam berkaitan dengan tema besar ini. Jadi kita kalau berbicara soal kolonialisme, tentunya berkaitan dengan di NTT dan di Timor Leste tidak terlepas dari jejak sejarah Portugis. Untuk itu, ketika kita mendengar tentang jejak sejarah, apa yang tergambar atau terbesit dalam benak kita, Om Sisko? Kira-kira bagaimana? Baik, kalau kita bicara tentang perjalanan bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur khususnya dan Timor Leste, pertama harus ditekankan dulu bahwa Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste itu adalah wilayah yang ke-14 di seluruh dunia yang ditaklukkan oleh Portugis. Dimulai dari Azores yang pertama, terus Cabo Verde, Angola, Mozambik, terus ke sini sampai dengan di Goa, Cochindaman, Malata, Makassar, Maluku, terakhir baru Brazil. Nah, nanti baru terakhir yang ke-14 itu di Nusa Tenggara Timur. Hari ini. Tetapi pada masa itu mereka bilang
Ilha de Timor dan Cabo de Flores atau Ilha de Flores. Kita dulu tidak ada orang bilang Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur baru dibentuk tahun 1958. Pada masa sebelum itu, pada masa kolonial Portugis, wilayah itu disebut wilayah Ilha de Flores, Ilha de Timor, atau Pulau Timor, Pulau Flores. Jadi memang bangsa jejak kolonialisme Portugis ini sudah melalang buana ke dunia sampai dengan di NTT ini sendiri dan di Timor Leste. Ya, dan memang pola politik Portugis di mana-mana itu kan dia ada prinsip. Di mana ada orang Portugis itu dia selalu pakai penekanan prinsip politik mereka itu casados dan moradores. Casados dan moradores. Datang, kawin dan tinggal di daerah itu. Datang, kawin dan tidak heran kalau di mana ada jejak Portugis di situ ada generasi. Karena memang dia agak berbeda dengan Belanda. Belanda itu pure untuk menguasai wilayah dan untuk bisnis. Tapi kalau Portugis dia agak berbeda karena memang dia datang menikah lalu tinggal di situ. Tujuannya ketika dia menjajah satu wilayah, orang tidak merasa bahwa saya dijajah karena kita tidur dalam satu ranjang. Jadi sebelum jauh situ, jadi pendekatan yang digunakan Belanda tadi ada istilah tadi itu datang, kawin dan itu dalam bahasa Portugisnya casados e moradores. Casados e moradores itu dia mulai dari abad 15 awal, sejak awalnya dia pure bisnis waktu Belanda belum ada. Dia pure bisnis dan dia hitung-hitungan waktu itu kompetitor dia terbesar Spanyol. Ketika dia merasa hitung-hitungan yang tidak masuk, dia rubah pola politiknya. Tidak bisa bisnis murni, kita harus pakai pola politik datang, kawin dan tinggal di wilayah itu. Dan itu berlaku terus sampai dengan mungkin saja hari ini di antara keturunan raja. Itulah pola pendekatan yang digunakan oleh Portugis untuk masuk dan menaklukkan wilayah-wilayah yang dia. Ya, memang begitu. Ya. Terus selanjutnya dilihat dengan kondisi hari-hari ini, apakah orang di Timor Leste dan di NTT sendiri menyadari tidak kehidupan sosial yang dijalani hari ini punya dampak besar, mempunyai pengaruh yang terpengaruh oleh jejak sejarah kolonial Portugis ini? Ya, warisan terbesar Portugis untuk Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, Solor, Adonara, dan Kerajaan Via Larang yang hari ini menjadi Kabupaten Belu dan Kabupaten Atambua, itu Via Larang. Juga Timor Leste hari ini adalah warisan agama. Warisan agama karena dia itu selalu datang. Ya, mungkin kalau dalam teks Inggris kita pernah baca atau pernah mendengar God Glory Gospel, itu bahasa Inggris. Tapi bahasa Portugisnya itu mereka selalu bilang Feitaria Fortaleza e Igreja, sama artinya dengan God Glory Gospel. Jadi kalau mereka punya prinsip itu datang, kawin, tinggal dan membaptis seseorang, menjadikan orang itu sebagai Katolik, begitu. Jadi tujuan mereka itu bukan cuma datang mencari rempah-rempah, tapi dengan orang banyak bilang 3G itu konteks Inggris. Portugis tidak pakai bahasa Inggris. Portugis dia punya bahasa sendiri. Nah, itu yang tadi saya bilang Feitaria Fortaleza e Igreja. Jadi bisa kita lihat yang hari ini ada di NTT, khususnya di tadi omong di Belu, di Atambua, ex-Velar, juga mungkin di Flores, itu kebanyakan mayoritas penduduknya menganut agama Katolik, yang tentunya dibawa oleh kolonial Portugis. Jadi berikutnya dengan tujuan mereka tadi menyebarkan agama, membaptis orang, terus di hari-hari ini pengaruh gereja Katolik yang tentunya dibawa oleh kolonial Portugis di wilayah NTT dan juga di Timor Leste, kira pengaruhnya seberapa besar pengaruh gereja Katolik dengan kondisi kehidupan masyarakat hari ini? Sebelum masuk ke dampak kolonial Portugis ke kehidupan NTT hari ini, saya harus meluruskan dulu bahwa khusus di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, kenapa bangsa Portugis itu cukup lama tinggal di situ, hampir 347 tahun. Setelah kekalahan dia di Maluku, kita tidak punya rempah-rempah.
tidak punya pala, cengkeh atau apa seperti di Kepulauan Maluku. Ya. Ada 3 alasan kenapa Portugis bertahan lama di Larantuka, Wure, Lohayong, Solor, Sika, Paga, dan kekalahan telak dia di Pulau Ende. Dan jejak Portugis yang terakhir itu ada di Lena. Itu di sekarang? Sekarang dia masuk di wilayah Kecamatan Keo Tengah. Ada gereja Portugis di situ. Itu hanya ada 3 alasan. Pertama, bubuk mesiu. Bubuk mesiu, ya. Bubuk mesiu itu cukup banyak. Zaman itu tidak ada senjata AK-47 atau M16. Ya. Orang pakai senjata tumbuk. Manusia Flores dipaksa ambil dari atas itu. Jadi itu sudah ditulis Tom Pires di bukunya Suma Oriental bahwa Flores itu punya banyak belerang yang kemudian dibawa keluar. Untuk apa dia bawa belerang? Untuk bubuk mesiu. Yang pertama, yang kedua cendana putih. Di Solor, di Adonara, setelah Portugis angkat kaki dia bawa pindah itu semua ke timur. Dan yang ketiga itu perbudakan. Nah, budak ini punya kisah menarik di Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita jauh ke berkaitan dengan budak yang ada dampak di hari ini adalah secara politik. Wilayah-wilayah yang pernah menjadi kolonial Portugis di Nusa Tenggara Timur itu menjadi wilayah Indonesia. Dan sisanya yang diperjanjikan itu menjadi wilayah Timor Leste. Nah, dulu itu tidak ada negara Timor Leste. Yang ada itu Provinsi Timor Solor. Namanya itu suka berubah-ubah tergantung gubernurnya. Oke, baik. Jadi sudah ada nih wilayah yang dulunya Portugis, dulunya jadi wilayah Portugis dan hari-hari ini menjadi wilayah NTT, dan juga wilayah Portugis yang hari-hari ini sudah menjadi negara Timor Leste. Jadi sebelum ke situ, kira-kira Om Sisko apa sehingga kedua wilayah yang masuk notabene wilayah jajahan Portugis, tetapi hari ini menjadi dua wilayah yang berbeda antara negara Timor Leste sendiri dan Provinsi NTT. Oke, baik. Bagaimana itu? Jadi begini, tata pemerintahan kolonial Portugis di Kepulauan Nusa Tenggara itu dimulai dari tahun 1702. 1700. Dimulai dari, kita sudah punya konstitusi, saya tidak tahu di Jawa sudah ada atau belum pada masa itu, tetapi di Kepulauan Flores, Solor, Adonara, dan Timor yang dibawa taklukan Portugis, kita sudah punya konstitusi. Di dalam konstitusi itu ada pemerintahannya. Nah, peletak dasar sistem pemerintahan di Kepulauan Flores dan Timor pada abad 17 adalah gubernur kolonial namanya Antonio Colhe Guerrera. Itu orang Portugis. Antonio Colhe Guerrera. Antonio Colhe inilah peletak dasar sistem pemerintahan. Nah, di dalam pemerintahan inilah dia membentuk wilayah-wilayah kerajaan yang takluk pada Portugis ini menjadi wilayah kolonial dari bawah provinsi. Nah, jadi ada provinsi Solor Timor, ada provinsi macam-macam. Kalau Solor Timor itu wilayahnya? Provinsi Solor Timor ini provinsi terakhir yang menghubungkan antara kepentingan politik Dili dan Flores. Dili dan Flores, tetapi dia ada di bawah subordinasi dari Goa. Goa di India. Sulawesi, India. Goa, India. Jadi provinsi Timor Solor itu dia bertahan cukup lama sampai kurang lebih 60 tahun. Sampai pembubarannya tahun 1859. Nah, dia membawa 4 kerajaan lokal. Serfiao yang sekarang jadi Oekusi dan lain-lain. Wilayahnya Timor Leste. Ya, Oekusi, Noimuti itu di bawah kerajaan Serfiao. Belos itu yang ada di batas Atapupu terus ke atas. Solor yang ada di Pulau Solor, Larantuka dan Flores. Mereka ini 4 kerajaan yang ada dalam provinsi Timor Solor. Jadi kan dari tadi kita omong soal wilayah Portugis ini, wilayah di Oekuse yang sekarang adalah negara Timor Leste, terus di Solor, di Noimuti, itu kan hari-hari ini yang Oekuse itu sudah menjadi negara Timor Leste, sedangkan Flores dan Solor itu menjadi provinsi NTT negara Indonesia. Terus kalau kan Pulau Timur ini besar nih, dari Los Palos sampai di Kupang. Kalau dengan
dengan antara Kupang sampai dengan di Soe, Keva, itu apakah pengaruh Portugis ada tidak sampai di situ? Sebenarnya begini, pada waktu itu masyarakat itu mereka ada sudah beragama Katolik, ada yang sudah beragama Protestan, tetapi imannya tidak kuat. Dan memang karakter dasar kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Timor, Ya. itu mereka suka memberontak. Oh. Nah, ketika memang Portugis dengan Belanda ini sangat menginginkan adanya satu perjanjian penentuan batas antara dua wilayah kolonial. Ditambah lagi sebelumnya tahun 1838 itu terjadi pemberontakan besar di Larantuka. Nah, trauma daripada pemberontakan Larantuka, begitu pusat kolonial itu kan awal mulanya di Solor. Solor, Larantuka, Kupang, Oekusi. Nah, Solor, Larantuka, Kupang yang hari ini ada bentengnya di bawah. Benteng di bawah Selam. Ya, di Selam. Ya. Kupang baru dia ke Oekusi. Oekusi tahun 1769 dipindahkan ke Dili. Awalnya dari Solor. Awal dari Solor. Kupang. Nah, jadi mereka ini pingin sekali ada penentuan batas wilayah teritori lah kira-kira. Tujuannya apa? Ketika ada pemberontakan, mereka dulu tinggal bicara, ini siapa yang punya kedaulatan. Oh, berarti di wilayah Kupang, Soe itu pada saat Portugis datang sudah ada kerajaan ada lokal. Kerajaan lokal. Kurang lebih tercatat dalam dokumen sejarah kolonial itu ada 80 kerajaan. Dan kerajaan-kerajaan ini yang sering memberontak. Iya. Susah diatur lah ya, nah, mereka itu memang apa ya, kan ada masa tertentu yang mereka mengabdi pada kolonial Portugis. Ada masa tertentu yang mereka mengabdi pada kolonial Belanda. Nah, pokok dari semua ini terjadi ada satu perjanjian namanya Perjanjian Paravicini. Itu hampir sekitar 80 kerajaan dimulai dari kerajaan Helong. Nah, sampai dengan kerajaan kecil-kecil yang lain itu mereka tunduk pada Belanda. Nah, orang Timur pasti tahu kontrak Paravicini. Nah, begitu terjadi pemberontakan di Maubara, Portugis ini bingung saya harus meminta siapa. Nah, karena semua kerajaan takluk pada Belanda, ada kontrak perjanjian Paravicini. Minta tolonglah ke Sika. Bukan berarti Raja Sika itu luar biasa, tetapi karena dia punya hak hegemoni, dia dikasih hak ekonomi oleh Portugis, dia punya mahkota kerajaan, jadi dia tinggal minta tolonglah ke wilayah Lio, ke wilayah Nita, ke wilayah Tanah Ai, ke wilayah Larantuka untuk mereka sama-sama naik kapal itu pergi bantu Portugis Portugis di perang Maubara. Nah, nanti 80 tahun setelah perang Maubara inilah terjadi penandatanganan Perjanjian Lisbon 1859. Oh iya, jadi begitu. Sampai dengan bisa ada Perjanjian Lisbon karena yang pertama antara Portugis sendiri dengan kerajaan-kerajaan di timur ini kan suka memberontak. Sedangkan kerajaan wilayah-wilayah yang ada di Solor, di Oekusi, di Dili itu kan istilahnya mereka ini mau ikut dengan apa yang dibawa oleh misi yang dibawa oleh bangsa Portugis ini, kolonial Portugis. Jadi bagaimana jalan ceritanya sampai dengan Perjanjian Lisbon ini bisa hadir, bisa ada? Karena apa sebenarnya ini? Sampai dengan ada Perjanjian Lisbon. Perjanjian Lisbon itu awal mula sekali, pertama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada ketakutan dengan Portugis dan Belanda, bukan takut dalam arti tidak punya nyali, tetapi ketakutan ketika terjadi pemberontakan. Nah, ini siapa yang harus menangani? Contohnya misalnya kerajaan, kita ambil contoh saja kerajaan Vialarang yang hari ini menjadi Belu dan Atambua. Ketika masyarakat dari kerajaan ini dia memberontak, ini otoritas siapa? Otoritas Portugis kah? Otoritas Belanda? Nah, itu dimulai dari 1847. Ditambah lagi dengan pergolakan politik di Portugal. Kemudian ada lagi ketakutan mereka dengan masuknya Inggris dan Prancis ke Timur Jauh. Kita disebut Timur Jauh. Far East tadi kan. Maka mereka harus cepat-cepat membuat sebuah perjanjian. Nah,
desakan Belanda dari Kupang. Belanda kan punya kepresidenan di Kupang. Dia selalu mendesak supaya gubernur kolonial Timor Solor yang ada di Dili itu segera tanda tangan. Kalau saya tidak salah namanya Julio Cesar da Silva, kalau saya tidak salah. Gubernur Portugis yang Julio, ada di Dili. Julio da Silva ini diminta sama mitranya dari Residen Timor untuk cepat tanda tangan batas. Tapi dia bilang saya tidak punya kewenangan. Iya, betul. Nah, saya tidak punya kewenangan. Saya tidak bisa membuat sebuah perjanjian tentang teritori negara. Nah, ketika Juliao ini pindah, masuklah seorang namanya Jose Joaquim Lopez de Lima. Orang ini umur 21 tahun, dia sudah jadi militer di muda. 21 tahun dia jadi militer di Brazil. Nah, ketika terjadi revolusi yang memerdekakan Brazil dari Portugis 7 September 1821, dia ini yang sokong supaya bisa dapat kelompok-kelompok pemberontak ini bisa merdekakan diri. Setelah merdeka dia jadi semacam wali kota lah ya, atau CV de Coimbra di Portugal. Kemudian dikasihlah jabatan ini, dikasih jabatan sebagai gubernur provinsi kolonial Timor Solor. Yang mencakupi wilayah-wilayah 4 kerajaan tadi. Untuk bersepakat dengan Kupang atau Belanda tentang batas-batas kerajaan batas kolonial Portugis dan batas kolonial Belanda. Itu di tahun 1847. Tidak, itu dimulai dari tahun 1851. Lopez de Lima ini berangkat tahun 1850, dia singgah di Brasil lalu 6 bulan berlayar sampai kota Dili. Di situ dia lihat pemerintahan yang ekonominya carut marut, masyarakat yang suka memberontak, segala macam. Akhirnya dia buru-buru bikin perjanjian tanpa pernah tahu luas wilayah kolonial Portugis ini di mana saja. Jadi dia ini pemimpin yang baru tanpa tahu, dia tidak tahu luas wilayah. Saya kira dia tidak paham di mana Pulau Flores. Karena mungkin ada desakan dari Belanda juga ya. Ya karena memang Belanda selalu dengan gaya diplomasi yang khas itu supaya cepat kita nego. Begitu negosiasi ini belum selesai, Belanda kasih dia uang. Nah, saya kasih kau 80.000 gulden. Tapi nanti kasih saya Larantuka dan Flores. Lopez de Lima bilang oke, saya terima 80.000 tanpa persetujuan pemerintahan Lisbon. Padahal dia ini datang dengan 7 instruksi yang jelas dari Lisbon. Dokumen-dokumen Kementerian Luar Negeri itu diserahkan ke dia supaya tentukan titik batas. Kalau tidak bisa tentukan status quo. Kalaupun nanti ada wilayah dipertukarkan konsultasi. Dia potong semua jalan itu, dia terima 80 gulden. Lalu Belanda bilang, kau harusnya tidak boleh terima. Ini jebakan menurut saya. Ini jebakan. Sudah terima uang lalu dibilang jangan terima uang. Belanda. Itu Stalin atau siapa yang dari Kupang itu, mereka ada 4 orang. Nah, lalu uang ini dia bawa pulang ke Dili, mereka negosiasi entah di mana di Pulau Timor ya. Karena data tidak mencatat di mana tempat mereka negosiasi, tetapi setelah dia terima uang 80.000, dia berharap bahwa apa yang dia buat itu disetujui pemerintahan Lisbon. Ternyata respon dari Lisbon itu sangat bertolak belakang. Bahwa apa yang dibuat itu dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Karena bagaimanapun abad 18, Flores itu adalah bagian dari teritori Portugal. Dan kita tercatat dalam konstitusi mereka, bukan hanya datang menjajah saja, ada dalam konstitusi Portugal itu ada. Jadi ketika Lopez de Lima menyerahkan ini tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusatnya, timbul kemarahan itu. Jadi pemerintah dari Portugal di Lisbon ini tidak tahu bahwa Lopez ini sudah melakukan transaksi dengan Belanda. Lopez punya tugas datang untuk menentukan titik batas di Pulau Timor. Berarti pada saat itu wilayah kekuasaan Portugis ini Dili dan Oikuse, Noimuti, Atambua, Pelus yang hari tidak begitu. Dia membawa 4 kerajaan. 4 kerajaan. Mereka zaman itu tidak ada kabupaten, tidak ada kota. Yang hari ini maksudnya Yang hari ini ya, kalau dia itu kan dulu Serviao, Belos, Solor, Larantuka. Yang hari ini menjadi kabupaten ya hampir semua daratan Flores. Ya, Timor itu punya catatan khusus karena nanti mereka baku sengketa lagi di 1945
14. 14. Ah. Oh iya. Nanti ada perjanjian pertukaran wilayah tahun 1904. Iya. Ada perjanjian tahun 1893 sebelum. Jadi untuk perjanjian Lisbon ini sendiri berarti hanya wilayah Portugis yang di Flores dan sengketa yang sekarang menjadi batas negara Timor Leste dan Lisbon, Indonesia. Perjanjian Lisbon inilah yang kemudian menentukan batas Ya, dari utara ke selatan Pulau Timor. utara ke selatan. Ya, Pulau Timor itu dibelah dari selatan ke utara. Itu dari mana? Bukan dari barat ke timur. Oh, berarti dari selatan Dari Atapupu ke Atapupu sampai di Malaka sana itu. Di Malaka. Di ujung bawah sana. Oh. Nah, dia dibelah karena memang dibelah di situ karena mereka mengambil titik di mana masyarakatnya loyal kepada Belanda, ya itu menjadi milik Belanda, loyal kepada Portugis itu menjadi milik Portugis. Ya, jadi Prinsipnya kan di mana bendera berkibar di situ wilayahku. berarti muara dari dinamika yang terjadi Lahir sampai dengan Lisbon. perjanjian Lisbon ini, jadi Lopez de Lima datang untuk menentukan batas, tetapi dengan gaya diplomasi Belanda yang kasih dia 80.000 gulden, akhirnya dia terima, padahal itu sebenarnya kejahatan yang luar biasa yang dianggap oleh pemerintah kejahatan di terbesar Lisbon. karena memang kita harus jujur apa adanya bahwa bangsa yang pertama kali menguasai bahasa halusnya daripada menjajah dunia ini kan bangsa Portugis dengan bangsa Spanyol. Nah, ketika ada perjanjian apa itu namanya, itu kan mereka membelah bumi menjadi dua. Spanyol di sebelah barat, Portugis di sebelah timur Afrika. Jadi dari situlah muncul muncul wilayah-wilayah yang dulunya kan dia besar sekali. Kekaisaran dia itu kan wilayah kalau mereka bilang ultramarina, provinsi seberang lautan kan besar sekali. Nah, datang Lopez de Lima ini, dia serahkan begitu saja Flores. Kemudian karena berita ini tersebar ke Lisbon. Dia punya pengganti Manuel de Gama datang untuk tangkap dia di Dili. Oh, Manuel de Gama. Sandal de Gama ini ambil dia di Dili untuk dibawa ke Lisbon. Dalam perjalanan dia mati di Jakarta, Batavia pada waktu Batavia. Oh, jadi setelah Lopez de Lima melakukan kesalahan dengan menjual wilayah milik kolonial Portugis, Flores dan lain-lain yang hari ini menjadi provinsi NTT di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Jadi muaranya bahwa wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi wilayah kolonial Portugis jatuhlah ke tangan Belanda. Tetapi bagaimana dengan isi perjanjian Lisbon itu sendiri? Kalau begini, setelah Lopez de Lima ini ditangkap dan dia mati, pemerintahan dua wilayah kolonial ini mereka bernegosiasi tentang sesuatu yang mungkin saja para negosiator tidak tahu di mana ini tempatnya. Karena mereka ini negosiasi korespondensi itu antara Den Haag dengan Lisbon. Di Eropa ini mereka diskusi tentang nasib kita punya tanah air ini. Mereka diskusi di sana 8 tahun. 8 tahun mereka diskusi. Kelanjutan dari kejahatan Lopez de Lima itu mereka diskusi 8 tahun. Apa yang didiskusikan itu tentang pertama sekali tentang wilayah. Yang kedua itu tentang kebebasan beragama. Nah, jadi Belanda bilang begini, saya kasih kau kerajaan Mau-Barat yang ada di Likisa. Kalau pernah dari Kupang ke Dili pasti lewat Mau-Barat. Pasti lihat, tidak mungkin tidak. Dia itu macam wilayah kecil di pinggir laut macam di Paga tuh. Mereka mulai data wilayah-wilayah yang harus diserahkan ke Belanda dan harus menjadi milik Portugis. Secara teritori, perjanjian ini sangat menguntungkan Belanda. Karena Belanda pada masa itu dia hanya ada di Sabu, Rote, Timor Barat sebagian. Sumba itu status quo cukup lama. Makanya di dalam perjanjian Lisbon tidak ada Sumba. Ya betul. Terus wilayah-wilayah yang diklaim, yang diklaim saling oleh perebutan itu Portugis dan Pantar, Lembata. Wilayah yang memang benar-benar loyal pada Belanda, pada Portugis itu Solor, Adonara, Lembata, Flores. 3 itu ya. 3. Ini yang bendera Portugis berkibar. Pada saat itu ada satu padre namanya Gregorio Mario Barreto.
Dia datang dari Dili ke Larantuka tahun 1851, dia Desember mungkin. Dia datang dan dia yakinkan masyarakat bahwa kalian nanti itu menjadi wilayahnya wilayah Belanda karena Belanda dengan Portugal terikat dalam perjanjian. Padahal belum ada perjanjian tahun ini. Tetapi bendera negara boleh diganti, tetapi agama tidak boleh diganti. Penekanannya di situ. Karena Portugal bersepakat dengan Belanda, Katolik harus dipertahankan di Flores. Terjadilah negosiasi bahwa wilayah-wilayah yang non-Katolik di bawah Residen Timor itu menjadi Protestan. Makanya warnanya hari ini kita lihat jelas sekali. Berarti poin utamanya penentuan wilayah. Yang kedua, yang wilayah-wilayah Portugis tetap yang masyarakatnya menganut agama Katolik tetap dipertahankan agama. Tetap dipertahankan. Nanti di 2 titik itu baru bendera Portugis turun, itu benar-benar turun itu tahun 1900. Paga dengan Sika. Baru turun terakhir di wilayah Paga dengan Sika. Berarti benar-benar Sika Paga ini loyal sekali. Mereka loyal sekali. Orang-orang mereka diangkut sampai ke Brazil. Kita punya orang. Iya. Itu bagus nih, menarik nih soal perjanjian Lisbon. Jadi setelah perjanjian Lisbon ditandatangani di tahun 1859 ya. Iya, 20 April 1859. Dan setelah pasca perjanjian ini ditandatangan, bagaimana sudah kehidupan masyarakat yang ada di wilayah bekas wilayah Portugis yang diberikan kepada Belanda, dengan bagaimana dengan hidupnya dengan masyarakat sekitar? Maksudnya seperti wilayah antara kita omong saja perbatasan Atambua dengan Mota Ain lah. Mota Ain, di Mota Ain, di wilayah perbatasan. Itu Batu Gade. Bagaimana dampak pasca ditandatangani perjanjian Lisbon? Kan secara penguasa sudah beda nih. Dulunya Portugis, sekarang sudah Belanda. Selanjutnya bagaimana setelah perjanjian ditandatangani? Yang paling terasa itu di wilayah Flores. Oh, di Flores. Bukan berarti di timur tidak terasa dampaknya. Di Flores itu ketika Belanda masuk tahun 1860, semua bahasa Portugis itu dilarang, penggunaannya dilarang. Nah, jadi orang-orang kita yang waktu itu masih loyal pada Portugis itu mereka selip masuk bahasa Portugis ini dalam komunikasi sehari-hari. Mereka komunikasi sehari-hari. Saya punya data. Kurang lebih beberapa kosakata yang masih dipakai sampai dengan kita hari ini. Ini kalau saya punya hitung ini mungkin generasi ke-8 atau ke-9 sejak perjanjian itu. Masih pakai. Contoh kecilnya. Misa, gereja, krus, sumana. Itu bahasa Portugis. Bahasa Portugis murni, sakramen. Yang diserap jadi bahasa daerah lokal Flores, khususnya di Sika. Ini yang saya bicara ini bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Sika. Sakramen, krisma, kompesa, ajudan, Semana Santa, Pasca, Natal, Seu. Itu Portugis. Seu surga. Seu kan surga. Anjo, malaikat. Deus benza. Tuhan memberkati. Bispu. Terus hari, jadi kita masuk ke hari. Segunda, terza, quarta, quinta, sexta, sabat, domingo. Lalu kemudian plender. Lalu gentiu. Gentiu itu di Kabupaten Sika itu identik dengan orang-orang yang malas pergi gereja. Padahal gentiu itu dari kata gentios. Itu menunjuk orang-orang non-Yahudi. Non-Yahudi. Gentios. Lalu banyak sekali kosakata yang kita pakai sampai hari ini. Siruwisu, lalu meja, kedera, lemari, bendera, tiu, boneka, banyak. Cukup banyak. Saya buat buat list ya. Dan kata-kata karena Portugis. memang bahasa Portugis itu dilarang, jadi pertumbuhan masyarakat dari generasi ke generasi itu marganya hanya 20 yang tersisa. Marga yang diberikan Portugis yang ada di Nusa Tenggara Timur itu hanya 20. Boleh cek. Dan itu hari ini boleh cek. Hari ini itu tersebar di Flores dan di Timor Leste. Tersebar kalau di NTT. Khusus di NTT hari ini dia ada di Larantuka. Dia ada di Solor sebagian. Adonara mungkin ada, saya tidak. Tapi yang pasti itu di Larantuka
Maumere, Sika, Paga. Paga. Itu pakai ini marga yang diberikan oleh Portugis. Sika, marga, lalu kemudian di Oekusi, di Noimuti. Oh, di Noimuti. Noimuti itu Fernandes, Pereira. Ada 20 marga yang masih tersisa sampai hari ini. Da Silva, da Lopez, da Cunha, da Gama, da Gomez, da Costa, da Rato, Carvalho, Rodrigues, Ribeiro, Fernandes, Henriques, Montero, De Hornay, Diaz Vieira, Godinho, Raja Larantuka, lalu De Rosari di Larantuka, lalu Kondi itu dari kata konde sekarang dipakai di Maumere. Iya, betul. Termasuk di dalamnya itu Pereira. Jadi semua ini nih itu yang tersisa. Dampak dari perjanjian Lisbon ini sendiri. Bukan berarti bahwa nama-nama ini mereka luar biasa di mata kolonial Portugis, tidak ada yang luar biasa. Itu yang tersisa. Itu karena pola perkawinan yang turun temurun, mereka sudah memakai marga, contohnya marga A. Ya terus menerus. Dengan jadi sistem budaya masyarakat patrilinear ya dilanjutkan terus. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kita lihat nama dengan nama-nama mereka itu ada marga-marga tetapi tidak mencerminkan mereka orang-orang keturunan Portugis. Ada memang beberapa di Maumere. Contohnya Da Gama, terus Da Silva, beberapa. Tapi yang paling banyak akibatnya itu ada di Dili. Di Dili yang nampak. Berarti dalam praktik sehari-hari penggunaan bahasa sampai hari ini masih itu. Jadi kita mau bilang berarti dampak kolonial Portugis ini sampai hari ini masih eksistensinya masih terjaga ya. Untuk wilayah-wilayah walaupun sudah jatuh ke Belanda terus ke hari ini sudah menjadi NTT, tetapi pengaruh itu masih terjaga sampai hari ini. Masih ada. Kalau kita omong soal praktik budaya sehari-hari, dalam praktik budaya nih, macam seperti dalam liturgi gereja atau seremoni adat, apakah ada juga pengaruh dari Portugis yang hari ini masih dijalankan oleh orang-orang di wilayah bekas pasca perjanjian Lisbon ini? Sesungguhnya baik di wilayah bekas residen Timor ataupun di wilayah bekas kolonial Portugis, dua-dua ini kan bangsa kolonial Eropa. Mereka punya satu budaya pesta pora, mabuk-mabukan. Yang kemudian diwariskan ke kita. Kita tanpa sadar mengadopsi itu dalam praktik kehidupan sehari-hari. Misalnya pesta sambut baru, kemudian pesta pernikahan. Kesini di Maumere minta maaf kalau panen ikan terlalu banyak bikin pesta. Itu budaya yang dibawa Portugis masih tertinggal. Pesta pora hanya memang yang membedakan kalau di Dili mereka tidak mengenal joget-jogetan. Mereka taunya dansa. Nah, kita di sini karena pengaruh Belanda dan kita lebih dekat ke Makassar, Sulawesi sana, akhirnya pengaruh dari Sulawesi itu juga cukup banyak. Akhirnya kita seperti pencampuran budaya Portugis dengan budaya Makassar. Joget-joget ini bukan budaya orang Flores aslinya. Dia itu budaya-budaya yang diimpor dari Sulawesi pada umumnya. Karena orang Sulawesi ini kan kalau ada acara sedikit kan mereka pasti joget-joget dengan lagu dangdut atau apa ya. Makanya di Timur tidak kenal itu. Timur tahu yang dansa. Coba suruh orang Timur joget, mereka tidak joget. Berarti provinsi NTT yang hari ini ada itu tidak terlepas, atau NTT ini akan ada ketika perjanjian Lisbon ada. Jadi kalau perjanjian Lisbon ini tidak ada, maka NTT tidak ada ya. Tanpa perjanjian Lisbon NTT ini tidak akan ada Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Republik Timor Leste. Demokratik Timor Leste. Karena perjanjian Lisbon inilah yang menentukan batas politik. Wilayah kekuasaan Portugis dan wilayah kekuasaan Belanda. Kita bicara satu-satu. Ketika residen Timor ini bubar, maka sistem pemerintahannya berubah menjadi negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur. Dia menjadi negara Indonesia Timur kurang lebih hampir 5 tahun.
lalu dia masuk lagi pada fase Republik Indonesia Serikat. Sudah mengikuti pola Indonesia ini. Nah, bubarnya RIS menjadi Negara Kesatuan Indonesia, pulau-pulau yang diperjanjikan dalam perjanjian Lisbon ini dimasukkan dalam satu provinsi namanya Provinsi Sunda Kecil. Oh, Sunda Kecil. Di situ ada Flores, hampir semua. Sunda Kecil itu kan NTT, NTB, Bali. Dulu Sunda Kecil itu ada 3 provinsi. Ya. Dibubarkan tahun 58. Sunda Kecil itu dibentuk tahun 54. Sunda Kecil itu membawahi Bali, NTB, NTT. Ya. Dibentuk tahun 58, maka Sunda Kecil ini pembentukan provinsi Bali, NTT, NTB tahun 58 itu dengan sendirinya dia membubarkan 3 bekas provinsi yang Sunda Kecil ini. Menjadi 3 provinsi 3 baru. Provinsi. Kita NTT itu undang-undang tahun 64 kalau saya tidak salah, tahun 58 baru direvisi kembali di zaman Presiden Jokowi dengan wilayah yang sama. Jadi wilayah negara Indonesia hari ini, wilayah NTT khususnya yang kita bahas dalam tema kita kali ini, NTT itu sendiri yang sebelumnya di sejarah kita belajar bahwa NTT ini sebelumnya adalah wilayah Sunda Kecil, tapi sebelumnya yang paling inti sampai dengan bisa ada NTT lebih jauh ke belakang perjanjian Lisbon ini. Lisbon inilah yang menentukan batas. Karena dalam hukum, kebetulan saya sarjana hukum, dalam hukum internasional itu ada prinsip uti possidetis juris. Jadi wilayah yang negara yang baru itu mewarisi atau menerima warisan dari negara penjajahnya. Makanya wilayah-wilayah ex-kolonial Belanda menjadi negara Indonesia hari ini. Karena memang keinginan masyarakat untuk bergabung dengan NIT pada waktu itu. Bukan dengan NKRI, dengan negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur kiblatnya ke Republik Indonesia Serikat, maka wilayah ini tetap mengikuti. Jadi ada perubahan-perubahan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa ini diikutin terus. Sampai hari ini kita menjadi bagian dari provinsi wilayah NKRI. Nah, sementara di sebelah sana dia menerima warisan dari kolonial Portugis. Oekusi, terus Timor bagian timur, tengah ke timur, lalu Pulau Jako, ada Pulau Atauro. Di luar sana. Itu semua ada dalam perjanjiannya. Perjanjian itu aslinya berbahasa Portugis. Ini perjanjian. Karena sebentar kita bisa kasih tunjuk ke pemirsa di rumah. Ini kalau mau tahu lebih banyaknya ada ini. Perjanjian langsung ini dengan pakarnya. Dibuat dalam 2 bahasa, sebelah kiri bahasa Prancis, sebelah kanannya bahasa Portugis. Murni. Disinilah nanti Portugal mengakui kerajaan A menjadi milik Belanda mengakui kerajaan ini menjadi milik Portugal dan seterusnya. Portugal menyerahkan Flores, Larantuka, Solor, Adonara, Sika, Paga kepada Belanda. Belanda mengakui Pulau Atauro menjadi milik Portugis. Portugis mengakui Lembata, Pantar itu menjadi milik Belanda. Mereka bersepakat sejumlah kerajaan di Pulau Timur itu sebagian ikut Belanda sebagian ikut Portugis. Hanya persoalannya muncul, apakah ini juga masyarakat lokal itu dilibatkan? Saya yakin 1000% tidak. Karena perjanjian ini dibuat di Eropa. Oh, itu dia. Pertanyaannya muncul, apakah masyarakat itu tidak? Perjanjian ini dibuat di Eropa karena memang nuansanya nuansa kolonial. Mau tidak mau, suka tidak suka, tunduk. Jadi ini perjanjiannya dibuat di Eropa. Di Lisbon. Makanya dibilang perjanjian Lisbon. Dampaknya yang dirasakan di wilayah yang jauh dari tempat mereka bernegosiasi. Jadi kita sampai di bahwa dan adanya perjanjian Lisbon, maka adanya NTT hari ini. Khususnya adanya NTT sebagai bagian dari NKRI dan adanya Timor Leste sebagai negara demokrat sendiri yang berdiri sendiri. Terus sekarang kita lebih khusus soal NTT. Dari apa yang sudah terjadi di perjanjian Lisbon dan terjadi di masa lampau, bagaimana dengan kehidupan masyarakat di NTT sendiri? Terlepas dari yang kaitannya dengan Dili di Timor Leste,
Kalau antara wilayah NTT sendiri kan, secara kalau kita lihat berdasarkan peta kolonial kan, Flores ini jajahan Portugis, Timor jajahan Belanda. Betul. Itu bagaimana Jadi, kondisi sosial budaya masyarakat jadi begini, di NTT hari ini? NTT itu mungkin satu-satunya wilayah di Indonesia yang digabung, bukan diperjanjikan, tetapi wilayah provinsinya itu merger, pinjam bahasa hukum merger dari kolonial A dengan kolonial B menjadi satu wilayah. Nah, Bengkulu itu tetapi ditukar dengan Singapura dalam perjanjian. Kalimantan dibuat perjanjian tahun 1873. Papua juga begitu 18 sekian. Nah, wilayah-wilayah inilah yang kemudian punya dampak. Tadi pertanyaannya apa dampak sosial budaya terhadap masyarakat hari ini? Dampak yang paling kelihatan adalah ketika kita menjadi orang Indonesia dan di sana ada pilkada langsung. Pemilihan paket gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur itu selalu berbasis pada suku dan agama. Di sana. Atau dalam bahasa ilmiahnya etnoreligi. Politik etnoreligi antara perpaduan antara kepentingan kaum politisi Katolik dengan ex-kolonial Portugis dengan saudara-saudara kita politisi Protestan. Contohnya contohnya Pak Melki Lakalena dengan Pak Joni Asadoma. Mundur ke belakang Pak Victor Laiskodat dengan Pak Yosef Nasoy. Pak Victor Laiskodat ini kan representasi politisi orang Timor. Belanda dengan Timor. Timor Belanda dengan Pak Yosef Nasoy dari Flores Portugis. Makanya itu yang paling nyata yang hari dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kosakata yang kita tanpa sadar kita omong. Kita omong kayak di Kupang sana kita selalu dengar orang bilang ti to, itu bukan bahasa Belanda, itu bahasa Portugis itu. Paling kecil sekali. Kita sering kalau pernah ke Kupang itu kita dengar ada satu kampung kecil atau apa namanya Fontaine, betul. Fontaine itu sebenarnya namanya Fronteiros. Bahasa Portugis. Fronteiros itu bahasa Portugis. Itu artinya apa, Om? Batas. Batas. Perbatasan. Oh, jadi itu dampaknya. Lalu ada Kadera, Batu Kadera. Ada tempat Batu Kadera. Kita tanpa sadar itu. Iya, kita sampai hari ini kita sering sebut tanpa sadar. Kita di Maumere apalagi lensu. Terus meja Kadera terlalu banyak. Kita tanpa sadar bahwa jejak-jejak kolonial inilah yang membentuk karakter kita hari ini. Jadi begini Om Sisu. Jadi kan sekarang kita sudah menjadi Nusa Tenggara Timur nih. Di dalam negara NKRI. Tetapi ada satu hal yang saya mau dengar pendapat Om Sisko nih. Ketika saya sendiri ini kemarin kuliah itu saya di Kota Kupang sebagai ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hari ini menjadi ibu kota Provinsi NTT Kupang. Dan salah satu ikon dari Kota Kupang ini ketika orang datang pertama ke Kupang pasti lihat bundaran Patung PU. Tirosa. Di situ orang bilang bundaran Tirosa yang dalam bahasa Galuan Kupang sering bilang bundaran PU. Yang di situ berdirilah 3 orang pahlawan yang representasi dari Timor, Rote dan Sabu. Tetapi ini menjadi ikon di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Nusa Tenggara Timur itu sendiri bukan cuma Timor, Rote dan Sabu, tetapi ada Flores, ada Sumba. Jadi itu bagaimana sebenarnya menurut pandangan Om Sisko melihat hal ini? Pandangan saya sebagai orang Flores yang wilayahnya ex-kolonial Portugis. Betul. Akan lebih baik kalaupun itu ada ditambah lagi dengan toko-toko yang ada dari ex-kolonial Portugis. Kalau mau netral sama sekali kita bikin saja piagam perjanjian Lisbon di situ. Perjanjian Lisbon ini kita bikin saja monumen besar bahwa provinsi ini lahir ditulis dengan catatan kecil. Provinsi ini lahir bukan tiba-tiba tetapi ada jejak perjanjian besar yang namanya perjanjian Lisbon. Kalau mau fair, ya boleh-boleh saja ada patung Tirosa, tetapi ditambah dengan toko-toko yang sederajat, yang sama perjuangannya dengan mereka dari wilayah-wilayah ex-kolonial Portugis. Karena kalau kita bicara Tirosa itu murni itu residen Timor punya, wilayah Belanda lah ya. Residen Belanda punya.
Berarti begitu. ini Karena NTT ini sekali lagi saya tekankan bahwa provinsi di Indonesia yang digabung ya dari dua ex-kolonial, dalam ex-kolonial Portugis dan ex-kolonial Belanda dikawinkan jadi satu, makanya tidak heran kalau di NTT itu ada saat tertentu yang gubernurnya, mohon maaf, orang Katolik, ada saat tertentu yang gubernurnya orang Protestan. Ya. Nah, Jadi dalam tanda kutip ini NTT mempunyai suatu kekhasan yang berbeda dengan provinsi lainnya di kita Indonesia itu ini. unik, apalagi kalau kita gabung dengan Timor Leste. Kita ini unik, berseberangan secara politik, Tetapi secara terikat dalam iman. Nah, ini tidak ada, boleh cari di mana-mana negara Asia Tenggara, tidak ada kehidupan sosial budaya masyarakat yang sama seperti ini. Filipina yang mayoritas Katolik, dia tidak punya batas negara, dia itu negara berdiri sendiri. Oh, ya. Nah, Malaysia dengan Thailand itu beda agama, tidak, hanya ada kita saja. Dan hidupnya akur sampai hari ini. Baik-baik saja. Jadi itu sekedar masukan untuk pemerintah di Kota Kupang atau di Provinsi NTT. Bolehlah Bundaran Tirosa itu ditambah ya, ditambah Ya, kalaupun itu mau dipertahankan dengan space kecil perjanjian Lisbon bahwa ini provinsi. Buatlah semacam, jadi orang datang ke NTT itu mereka tahu bahwa Nusa Tenggara Timur itu tidak lahir dari 1958, tetapi ada cerita panjang di belakang itu, yaitu Lisbon 1859 atau perjanjian Lisbon. Ya. 1859. Oke. Baik. Begitu. Nah, dari Lisbon inilah kemudian membentuk sebagai cikal bakal Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Republik Timor Leste. RDTL. Begitu. Jadi walaupun NTT hari ini ada dua pulau besar, Flores dan Timor, dengan kekhasannya masing-masing, identitasnya masing-masing, tetapi hidup damai dan semuanya berjalan dengan baik. Tidak pernah ada gejolak yang ada. Kalaupun ada itu orang per orang itu. Ya. Nah, orang per orang. Tapi secara kesukuan, ya kita ini saling melengkapi sejak dulu kala. Sejak dahulu kala itu orang Timor itu banyak bantu orang Flores sebaliknya bantu, baik di Timor Leste sekalipun. Karena Mobara itu tidak ada satu kerajaan di Pulau Timor yang bisa membantu Portugis kecuali Sika. Itu bukti nyata kontribusi orang Flores menolong orang Portugis Ya. yang ada di Pulau Timor. Oke. Dari situlah orang-orang Flores ada yang pulang, ada yang tinggal terus dan membentuk kota Dili. Ini ceritanya panjang ini. Jadi orang Flores juga ada yang di Dili, sampai hari ini ada di kampung Natarbora di Manatuto. Di Timor Leste. Ada Sika Aldea di Los Palos, ada Wayara dari Bokau ke Los Palos itu ada kampung Wayara. Lalu ada Sika Murdor, sekarang sudah jadi di tengah pusat bisnisnya. Ya. Nah, kalau orang Dili asli, Ya. dia pasti tidak bisa menyangkal bahwa kota itu dibentuk oleh orang Flores. Itu namanya kota apa? Kota Dili. Dili. Dulu itu tempat namanya Komoro. Ikutin ada sungai sepotong anak yang mengalir di kota Dili itu namanya Pulau Komoro. Lalu setelah perang Maubara itu kan sebagian pulang ke Pulau Flores dan sekitarnya. Salah satu tokoh yang paling terkenal tapi tidak pernah dicatat namanya, harus saya sebut di sini, namanya Musidole. Orang Hewokloang. Kapitan Musidole. Kapitan Musidole inilah yang salah satu tokoh besar yang dibawa dan dia pulang dengan selamat, lalu dia menikah dengan istri orang Timor. Menetaplah di sana. Iya, jadi kalau kita bilang orang-orang keturunan Musidole, mungkin saja mereka ada darah Timor. Karena memang Musidole pulang bawa perempuan Timor, bawa nona Timor. Itu menurut riset yang saya lakukan dengan beberapa tokoh keturunan di sana di Hewokloang. Lalu sebagian yang memilih tetap tinggal, itu mereka tinggal terus, bergeser terus ke timur membentuk kota Dili. Sampai dengan di Los Palos. Iya, yang kelihatan nyata itu Natarbora itu. Natarbora itu lahir orang pintar semua di sana. Nah, Manatuto ini kan kelahiran Pak Sanana dari sana, Pak Horta dari Manatuto, Pak Abilio sekalipun dari Manatuto. Yang membuat mereka berbeda ini kan cara memandang sejarah Timor. Sebagian bilang begini, sebagian bilang begitu, akhirnya mereka konflik. Nah, tapi saya tidak mau bahas itu. Tapi pokoknya adalah bahwa jejak-jejak orang Flores itu cukup banyak sekali
Timur. Jadi sekarang kan semua kita sudah tahu nih apa dampak dari perjanjian Lisbon dengan adanya NTT dan Timor Leste hari ini. Terus sebagai orang yang menekuni bidang sejarah Portugis ini, bagaimana mungkin ada pesan dari Om Sisko kepada generasi muda sebagai penerus nih? Bagaimana ke depan? Saya lupa dia punya kata-kata, tetapi ada satu tokoh Jamaika di Jamaika namanya Marcus Garvey. Dia itu tokoh aktivis dia bilang bahwa masyarakat yang tidak mengenal budaya, asal usul dan jati dirinya itu seperti sebuah pohon yang tanpa akar. Tanpa akar ya. Ketika tahun 2025 kemarin saya audiens dengan Pak Gubernur, Pak Melki, saya sempat menjelaskan ke beliau bahwa Pak Gubernur, mohon maaf, mungkin kalau ibarat pohon, Bapak pada level tengah ke atas, atau mungkin pada level pucuk, karena Bapak tidak mungkin berpikir tentang akar. Saya ini berpikir tentang akar untuk kembalikan ke semua orang NTT. Jadi kita sejarah tidak hilang dan tidak dibolok-bolokin orang. Itu. Jadi pesan untuk generasi muda penerus NTT, penerus yang akan membawa arah NTT ini kemana adalah jangan pernah lupa akar. Iya, jangan lupa. Kalau istilah Bung Karno jangan lupa sejarah, itu kan di Jawa. Tapi kalau di Flores kita tidak boleh lupa kita punya sejarah sendiri. Kita juga punya sejarah yang berdiri sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia ini. Bahkan kita ini bukan di perjanjian Linggarjati atau perjanjian apa yang ada di Tanah Jawa, tidak. Kita ini perjanjian Lisbon, jelas kok itu. Arsipnya ada di Arsivo Nasional Portugis itu. Kalau di sini orang bilang ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan perjanjian Lisbon itu saya tahu bahwa di Badan Riset atau lembaga Arsip Indonesia tidak punya. Jadi yang terakhir, pertanyaan terakhir nih, apa langkah yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga keharmonisan hidup hari ini di masyarakat? Apa yang bisa dilakukan agar tetap terjaga ini keberlanjutan, sustainable lah, keharmonisan yang dibangun setelah adanya perjanjian Lisbon. Lisbon itu dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang agak sensitif itu agama. Karena di situ pasal 10 perjanjian Lisbon itu mereka mengakui tidak menyebut Katolik dan Protestan, tapi kebebasan beragama bagi wilayah-wilayah yang dipertukarkan. Artinya bahwa kalau dia sudah menganut agama ini, janganlah singgung-singgung agama orang, dan sebalik. Surga neraka itu tergantung kebaikan kita, bukan tergantung bagaimana kita menggoreng isu itu. Tidak kita ada. Menjaga toleransi itu harus tetap junjung tinggi. Cukuplah. Agama itu kan urusan saya dengan Tuhan, bukan urusan saya dengan ketua RTK, dengan siapa, tidak ada itu. Urusan saya dengan Tuhan. Macam orang suka sekali berdebat tentang agama, dapat apa mereka? Baik, mungkin saya kira begitu. Kita punya diskusi sampai di sini. Jadi untuk pemirsa semuanya, perjalanan kita hari ini mengingatkan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Sejarah itu hidup dalam bahasa yang kita gunakan, dalam keyakinan yang kita pegang, dan dalam cara kita melihat dunia. Jejak kolonial Portugis di NTT adalah bagian dari cerita panjang yang membentuk siapa kita hari ini. Untuk tahu lebih banyak tentang perjanjian Lisbon, di sini ada sebuah buku, Perjanjian Lisbon dan Akibatnya bagi Pulau-Pulau Flores, Solor dan sekitarnya, yang ditulis langsung oleh Om Francisco Soares Pati. Buku ini bagi pemirsa semua di rumah dan teman-teman yang ingin mengetahui dan menggali lebih jauh tentang perjanjian Lisbon, silakan diorder. Nanti kami sertakan linknya di deskripsi video ini. Mungkin begitu saja. Terima kasih banyak Om Sisko untuk semua pengalaman. Closing, Om Sisko closing. Muito obrigado para todos os amigos falamos português. Boa noite. Oke, terima kasih Bang Gaul.